Bahkan saya sudah memberitahu tahun 2020 bahwa tahun 2022 ini kita semua akan masuk inflasi. Artinya apa? Harga-harga barang naik, nilai uang turun. Nah, pesan saya satu. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Dikatakan bahwa Elohim turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Elohim. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, banyak orang itu ingin sukses. Banyak orang itu ingin berhasil. Nah, bagaimana orang itu bisa berhasil? Nomor satu, yaitu bisa melihat waktu, timing, kesempatan, atau membaca situasi dengan tepat. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa tahu, bisa melihat timing itu? Nah, perlu saudara tahu, ada kata-kata seperti ini ya, saya masih ingat dari kecil. Saya bisa melihat masa depanmu hanya dengan apa? Temanmu bergaul, temanmu berbicara, dan temanmu dalam keseharianmu. Jadi pergaulan sangat penting untuk saudara. Saudara, kalau orang itu berhasil karena rajin, tukang becak lebih rajin daripada kita. Kalau kita ngomong masalah rajin, itu bisa bikin orang sukses. Ingat saudara, sopir lebih rajin daripada bosnya, saudara. Nah, artinya apa? Bahwa keberhasilan seseorang, kunci seseorang sukses, nomor satu adalah dia bisa melihat waktu, dia bisa melihat timing, dia bisa melihat kesempatan, dan dia bisa membaca kesempatan itu dan mengambil kesempatan itu. Itu nomor satu. Saudara. Nah, makanya ada istilah gini, saudara. Kalau engkau bisa melihat masa depan, itulah kunci keberhasilan. Nah, ingat saudara, Tuhan itu raja karena dia tahu dari awal sampai akhir. Yang jadi pertanyaan, bagaimana minimal kita bisa melihat timing, waktu, kesempatan itu. Nomor satu adalah temanmu bergaul dengan siapa. Nah, seperti saat ini waktu saya belum bertobat, hubungan saya ketemunya sama kakek nenek perdukunan. Ya taunya ya setan doang, saudara. Tapi apa yang terjadi setelah saya bertobat, saya terlibat pengamanan presiden dengan Jenderal Pramono Edi Wibowo. Nah, disitulah saya terbuka cara berpikir, cara bicara. Setelah itu berteman dengan pengusaha, saya itu ahli ekonom, dan berbagai sudut. Artinya apa? Kita bisa melihat waktu atau timing itu tergantung dengan siapa saudara bergaul. Nomor satu. Nah, yang kedua, untuk berhasil, supaya kita belajar supaya berhasil, nomor dua adalah kita harus disiplin. Disiplin ini, saudara, termasuk disiplin tidur. Nah, kadang orang itu meremehkan tentang disiplin tidur. Disiplin tidur itu penting sekali, saudara. Kenapa, saudara? Ingat, saudara, kalau engkau bekerja keras tanpa tidur, engkau sakit. Dan uangmu hasilnya yang kamu ini, apa yang terjadi? Untuk biaya rumah sakit. Makanya disiplin tidur itu perlu sekali, saudara. Disiplin waktu, disiplin kerja. Nah, kalau disiplin kerja, saya rasa saudara sudah banyak yang tahulah. Seseorang harus disiplin tidur, disiplin kerja. Kalau disiplin kerja, saudara banyak tahulah. Nah, saya banyak belajar disiplin itu pada waktu saya belum bertobat. Kakek saya selalu mendisiplin saya, yaitu supaya tidak boleh tidur di bawah jam 12 malam. Dan hanya boleh tidur di atas jam 12 malam. Nah,
dan jam 3 jam 4 pagi harus bangun untuk latihan. Apa yang terjadi? Di situ saudara, tepat jam 12 malam, saya pasti tidur. Sekalipun itu susah tidur, saya pejamkan mata untuk belajar disiplin tidur. Nah, sehingga tepat nanti jam 4 saya bangun. Jadi tidur pun harus ada disiplin. Nah, dan disiplin waktu. Kalau kita janjian sama orang atau ada kegiatan apapun, saudara, nah, kita harus disiplin waktu, tidak boleh terlambat. Nah, kebanyakan kan orang jam karet. Nah, saya belajar banyak disiplin untuk waktu, yaitu pada waktu saya pengamanan khusus. 1 jam sebelumnya, bahkan 2 jam sebelumnya, sudah ada di tempat sebelum beliau ada. Nah, di situ saya lihat disiplin waktu. Nah, dan saudara harus belajar memaksimalkan waktu. Nah, ini penting sekali, saudara. Memaksimalkan waktu. Nah, saya itu disiplin kerja. Jadi kerja itu harus ada disiplinnya, saudara. Nah, nomor 2 ini penting, saudara. Nah, tapi ingat, disiplin tidur itu juga penting untuk saudara. Nah, apa gunanya saudara kerja dapat gaji banyak, tiba-tiba sakit stroke, biaya lebih mahal, saudara. Nah, karena ingat, untuk sehat, saudara, untuk sehat itu mahal. Tapi lebih mahal kalau di rumah sakit, saudara. Yang kedua, disiplin waktu, disiplin tidur, disiplin kerja. Yang ketiga, berani gagal. Nah, seseorang harus berani gagal dalam semua keputusan. Nah, saya masih ingat, saudara, kalau saya waktu itu pernah ditanya, kalau kamu dikepung dan itu pasti mati. Nah, tapi ada 1% untuk bisa lolos. Apa yang kamu lakukan? Menunggu untuk mati atau engkau ambil kesempatan itu? Nah, langsung saya berkata, saya ambil 1% itu daripada nunggu mati. Nah, artinya tabrak aja, jalan gitu aja. Mainkan aja udah jalan. Artinya apa, saudara? Berani mengambil resiko, berani gagal, saudara. Nomor ketiga ini berani gagal, saudara. Nah, dan saya masih ingat, saya waktu itu lulus sekolah Alkitab, saudara ya. Ini pengalaman saya sekolah Alkitab lulus, ranking 4, murid tinggal 4, saudara. Di situ ayah saya dipecat, adik dipecat, kakak dipecat, satu keluarga dipecat rame-rame. Nah, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, dan Tuhan bicara sama saya, engkau bekerja plastik. Nah, waktu itu langsung saya minta uang. Nah, kadang orang itu terfokus karena modal. Kalau kita harus berani mencoba dulu. Jangan terpengaruh modalmu berapa. Kalau engkau terpengaruh modalmu berapa, baru kerja. Kapan kerjanya? Jadi saudara harus apa? Berani gagal. Nah, lihat timing, 1, 3, berani gagal. Waktu itu saudara, saya ngomong sama mama saya ngasih saya uang 100.000. Dia ngomong sama saya, kalau kamu berhasil Tuhan menyertaimu, kalau gagal ini modal terakhir. Saya hanya dikasih uang 100.000, saudara, untuk bisnis itu plastik. Saya kerjakan, saudara. 1% itu daripada nunggu mati kelaparan. Apa yang terjadi? Di situ, saudara, saya baru mengerti. Saya mulai rintis plastik itu dari omset. Waktu itu dapat 25 kilo, 1 sak, uang 100.000. Itu tahun 96, saya masih ingat. Saya rintis terus sampai jadi pabrik tanpa hutang bank. Itu Pak Yabes, adiknya Pak Yusa, saksi hidup itu. Bagaimana saya merintis plastik, saudara. Artinya apa? Nah, ingat, saudara, berani gagal di sini tidak tergantung modal uangmu berapa. Tapi saudara melangkah, mau bekerja. Penting itu orang itu niat dulu. Yang keempat, saudara. Nah, setelah disiplin ini, yang ketiga berani gagal, yang keempat, nah, saudara, tidak menyerah pada keadaan. Nah, tidak pernah menyerah kepada keadaan. Saya banyak belajar keadaan di sini adalah keadaan sekitar kita.
kita hanya boleh berserah kepada Elohim. Kita hanya berserah kepada Bapa Yahweh. Tapi ingat, saudara tidak boleh menyerah pada keadaan saudara, situasi. Tidak boleh. Saudara punya kekuatan pengharapan. Kekuatan itu ada dalam Yesua HaMasiah. Dalam firman Tuhan ada pengharapan. Engkau harus bangkit dan tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Dan engkau hanya berserah pada Tuhan. Nah, saudara, saya masih ingat pada waktu saya plastik itu berat sekali untuk melangkah. Tapi saya tetap jalanin. Nah, saya tidak boleh menyerah menunggu kematian. Tidak boleh. Harus berusaha. Menunggu kematian untuk kelaparan. Tidak boleh. Jadi ingat saudara, tidak boleh menyerah di sini, tidak boleh menyerah pada situasi apapun. Maju, saudara. Yang kelima, memaksimalkan apa yang ada. Ini penting sekali, saudara. Memaksimalkan apa yang ada. Nah, kalau saudara taunya komputer, maksimalkan komputer. Kalau saudara taunya mesin, maksimalkan mesin. Kalau saudara maksimalnya itu bangunan, maksimalkan bangunan. Karena ingat, tahun 2023 itu yang berguna untuk saudara semua. Ibaratnya tahun ini, saudara adalah untuk batu lompatan, batu loncatan untuk 2023. Karena 2023, setitik terang datang. Ingat saudara, di tahun 2023, setitik terang datang. Jadi ingat saudara, tidak boleh menyerah pada situasi, kondisi, hanya berserah pada Tuhan, punya pengharapan. Dan yang kelima, ingat saudara, ingat, maksimalkan apa yang Anda tahu. Jangan menekunin apa yang Anda tidak tahu. Ingat itu. Tekunin apa yang Anda tahu. Nah, ini pesan untuk saudara untuk tahun ini. Ini adalah batu loncatan untuk setitik terang 2023. Dan ingat saudara, tidak boleh menyerah. Dan yang kelima, ingat saudara, maksimalkan potensimu yang ada tahun ini. Karena ini tahun ini ada batu loncatan untuk tahun 2023, setitik terang datang. Nah, tidak boleh menyerah pada keadaan dan maksimalkan yang ada. Yang keenam, yaitu rajin. Rajin justru yang keenam, saudara. Kenapa rajin justru yang keenam, saudara? Kenapa rajin justru yang keenam? Ingat, 5 ini penting, tapi kerajinan juga penting. Nah, ingat, saudara, segala sesuatu harus dimulai dengan disiplin, lihat timing, dan berikutnya adalah yang keenam adalah rajin. Dan yang ketujuh, dari semuanya itu kita serahkan pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan perlu saudara tahu, untuk mendapat informasi itu harus banyak murah hati. Nah, saya banyak belajar hal tentang murah hati. Nah, saudara, ini tentang murah hati. Nah, saudara, kalau saya itu bisnis tanah ya, saya selalu murah hati sama notaris, sama makelar. Kenapa? Karena dari mereka kita bisa mendapat informasi. Nah, murah hati, bukan hanya sama notaris, sama makelar, tapi juga sama satpam, sama siapa saja. Kita harus murah hati, saudara. Kenapa, saudara? Pelajaran dari hidup saya, kalau kita murah hati, justru banyak dapat informasi. Nah, informasi inilah yang sangat penting untuk menentukan, mendapatkan timing yang tepat, saudara. Nah, informasi itu mahal, saudara. Saya banyak belajar waktu tugas pengamanan dulu, bahwa harus murah hati, suka menolong, suka memberi. Supaya apa? Mendapat informasi. Nah, dari informasi itulah kita kembangkan, namanya titik akurasi. Nah, untuk A1-nya. Nah, di situ penting hal tentang murah hati. Nah, perlu tahu bahwa ada satu pesan khusus tahun ini. Tahun ini kita semua akan inflasi. Nah, untuk Indonesia tahun ini ada inflasi sampai 5 tahun. Ingat, saudara, 5 tahun ini inflasi. Dan saya sudah beritahu Pastor Yusa, Pastor Billy, tahun 2021. Bahkan saya sudah beritahu tahun 2020 bahwa
tahun 2022 ini kita semakin masuk inflasi. Artinya apa? Harga-harga barang naik, nilai uang turun. Nah, pesan saya satu, karena 5 tahun ini inflasi, saudara. Ingat, nomor satu, pegang barang. Nah, barang di sini adalah investasi jangka panjang. Misalnya apa? Tanah. Nah, tanah. Nah, tanah. Nah, kedua, emas. Emas itu kalau tanah kan jualnya agak susah, saudara. Nah, harus tunggu waktu yang tepat dan ada lawan yang tepat juga untuk beli. Nah, itu jangka panjang. Tapi kalau waktu kita perlu, langsung kita jual. Itu emas. Emas di sini untuk jaga-jaga aja, kalau kita perlu, kita jual. Nah, karena apa? Inflasinya ini sampai 5 tahun, saudara. Nah, tapi kalau misalnya saudara ini bisnis dagang, saya punya saran. Jangan nurunin harga. Karena ini kondisi ketidakpastian dalam harga naik turun. Karena inflasi, saudara. Jadi, jangan nurunkan harga supaya dapat proyek. Jangan. Ini bukan zamannya selama 5 tahun ini, saudara. Selama 5 tahun ini bukan zamannya untuk itu. Artinya apa? Harga pasar, harga standar. Yang penting kau lakukan apa? Jaga kualitas. Nah, apa gunanya dapat proyek tapi tidak dibayar? Apa gunanya dapat proyek? Hutangnya puluhan tahun. Dihitung bunga bank rugi, saudara. Jadi, saudara, dalam bisnis ini jangan nurunin harga hanya untuk dapat proyek kerjaan. Jangan. Standar aja. Nah, penting apa? Jaga kualitas, jaga mutu, kinerja yang baik, kualitas yang terbaik. Itu membedakan saudara dengan yang lain. Nah, kedua, pegang rupiah secukupnya. Nah, yang ketiga, ingat saudara, setelah pegang rupiah secukupnya, karena kita kan hari-hari transaksi semua rupiah. Jadi rupiah secukupnya. Yang ketiga, ini saran saya untuk saudara semua, yang ketiga, saudara stok barang bikin aman. Jadi jual beli, keluar masuk aman. Jadi jangan sampai habis stok baru beli. Nah, harus stok dan keluar masuk imbang. Karena kondisi inflasi ini harga tidak menentu. Nah, jadi pesan Tuhan untuk saudara semua, satu hal. Kalau saudara punya utang, lunasin. Kalau belum bisa lunasin, jangan nambah utang. Bertahan. Kenapa, saudara? Ingat, nanti kita akan tahu kenapa pesan itu diberikan pada saudara. Nah, dan saudara, tentang saya waktu doa, Tuhan beritahu saya supaya doa untuk bulan Februari sampai Juli, awal Agustus, saudara. Nah, saya doa supaya Indonesia dibebaskan dari yang jahat, dibebaskan dari bencana, dibebaskan dari wabah. Saya dapat pesan Tuhan itu bulan kira-kira 2021, bulan-bulan November, saudara. Sekarang sudah masuk namanya Omikron, yang dikhawatirkan Delmikron. Saya sudah memberitahu pada saudara semua bahwa corona ini akan bersama-sama berdampingan dengan kita. Bermutasi terus selama 5 tahun. Selama 5 tahun bermutasi terus. Nah, dan ingat puncaknya itu di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun. Error menjadi kasus virus flu biasa. Nah, jadi ingat saudara, Pak, kondisi kita kayak gini ini sampai berapa lama? Tuhan tidak memberitahu saya kapan kita akan normal lagi. Tapi yang jelas tahun ini kita semua belajar normal. Saran saya, sudah tetap bekerja. Ada 2 pilihan yang harus dipilih salah satu. Pertama, takut corona, tidak bisa bekerja, tidak kerja, mati kelaparan. Nah, ini. Kedua, bekerja, tapi tetap protokol kesehatan. Kena corona, belum tentu mati. Ingat saudara, kalau saudara kelaparan,
takut corona, tidak kerja, kelaparan, pasti mati. Nah, yang kedua, saudara bekerja, tapi protokol kesehatan, kena corona pun belum tentu mati. Milih mana? Saya pilih bekerja. Saya tidak mau nunggu kematian. Nah, tidak boleh diperbudak rasa ketakutan. Tetapi ingat, kita tetap protokol kesehatan, tetap divaksin, tapi tetap bekerja. Nah, dan jangan ketakutan paranoid berlebihan. Hidup dan mati di tangan Elohim, di tangan Yeshua HaMashiach, di tangan Bapa Yahweh. Jadi saudara, 5 tahun bermutasi terus. Dan ingat saudara, usahain yang punya utang dilunasin. Nggak punya utang, itu bagus. Yang belum bisa bayar utang, gimana? Jangan tambah utang. Itu aja pesannya. Dan saudara, jalani dengan percaya, bersyukur pada Tuhan. Itu pesan, dan maksimalkan potensi yang ada. Kita berdoa bersama-sama. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, lewat saya pribadi. Kami percaya kuasa Yeshua HaMashiach melalui kami semua secara pribadi. Demi nama Yeshua HaMashiach, ya percatakan amin.